Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melinda Pangesti dari kelas IPA 4 Percepatan. Di video kali ini aku akan membuat tutorial cara membuat makanan tradisional khas Jawa Tengah, yaitu getuk dan klepon. Karena aku masih dalam tahap pembelajaran, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Nah, untuk itu mari kita simak videonya sama-sama yuk sampai selesai. Siapkan semua alat dan bahan. Yang pertama, siapkan singkong yang telah dikupas, dipotong-potong, dan dicuci bersih. Kemudian ada kelapa parut, garam, gula pasir, kap kertas untuk kemasan, margarin, pewarna makanan, capitan, spatula plastik, sendok, daun pandan, ulekan, kukusan, ada wadah atau baskom, kemudian ada piring saji. Masukkan setengah sendok teh garam ke dalam kelapa parut, lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Masukkan singkong yang telah disiapkan tadi ke dalam kukusan untuk dikukus bersamaan dengan kelapa parut. Kemudian kukus hingga singkong matang. Jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan yang telah diikat ke dalam kelapa parut yang akan dikukus. Lelehkan 2 sendok makan margarin untuk dicampurkan ke dalam singkong kukus yang telah ditumbuk nanti. Setelah singkong matang, pindahkan singkong ke dalam wadah atau baskom, kemudian tumbuk hingga singkong benar-benar halus sambil dibersihkan sumbu tengahnya. Setelah singkong halus, kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin yang telah dilelehkan. Dan tambahkan 6 sendok makan gula pasir atau bisa sesuai selera. Kemudian aduk hingga gula dan margarinnya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian bagi adonan menjadi 3. Tambahkan pewarna makanan pada setiap adonan. Yang pertama, tambahkan pewarna hijau, kemudian uleni hingga warnanya tercampur merata. Jika dirasa kurang, maka tambahkan kembali pewarna makanan, kemudian uleni lagi hingga benar-benar berwarna hijau sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk adonan yang kedua, saya beri warna biru. Setelah diberi pewarna biru, kemudian uleni adonan hingga semua adonan menjadi berwarna biru sesuai yang kalian inginkan. Untuk adonan yang ketiga, saya beri pewarna makanan berwarna merah. Kemudian uleni kembali adonan hingga semua adonan menjadi berwarna merah dan sesuai dengan yang kalian inginkan.
Setelah selesai diberi warna, kemudian ambil sedikit adonan dari tiap warna, kemudian bulatkan adonan, lalu pipihkan adonan menggunakan roll, atau jika tidak ada bisa menggunakan botol beling seperti ini. Roll setiap adonan dari masing-masing warna. Setelah selesai, kemudian bentuk adonan yang telah dipipihkan tadi menjadi bentuk bunga seperti ini. Lalu simpan adonan ke dalam cup kertas untuk dikemas. Bentuk semua adonan hingga adonan habis. Setelah selesai membentuk bunga, kemudian ambil kembali sedikit adonan lalu bentuk menjadi lonjong untuk hiasan di bagian tengah adonan bunga tadi. Setelah selesai, kemudian susun semuanya ke dalam satu wadah. Lalu taburi kelapa parut yang telah dikukus tadi di atas setiap bentuknya. Untuk di piring saji seperti ini tampilannya. Nah, getuk singkong khas Jawa Tengah pun siap untuk disajikan dan siap untuk dijual. Siapkan semua alat dan bahan. Di sini ada kelapa parut, air panas, saringan kawat, piring saji, pisau, pewarna makanan karena saya akan membuat kelapa warna-warni, spatula plastik, lalu ada tepung beras ketan. Saya bagi 3 karena akan diberi 3 warna. Ada gula merah, gula pasir, panci, garam, dan kemasan kertas untuk kemasannya. Langkah pertama yaitu masukkan 1 sendok makan gula pasir dan sedikit garam ke dalam masing-masing tepung ketan. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Setelah itu tambahkan 200 ml air secara perlahan atau sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga tercampur merata. Kemudian beri pewarna makanan agar tampilannya lebih menarik. Pewarna makanannya bisa sesuai selera kalian. Saya di sini menggunakan warna hijau terlebih dahulu, kemudian tambahkan kembali airnya dan aduk hingga semua warnanya tercampur merata. Jika dirasa masih warnanya kurang pekat, kalian bisa menambahkan kembali pewarna makanannya, lalu aduk kembali hingga semua warnanya tercampur merata dan telah sesuai dengan yang kalian inginkan. Yang kedua, untuk adonan kedua, saya beri warna biru. Lakukan hal yang sama seperti adonan hijau pertama. Aduk terus hingga semua warnanya tercampur rata dan sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Kalian juga bisa menguleninya dengan tangan, tapi ingat harus cuci tangan dulu sebelum menguleni adonannya. Untuk adonan ketiga, di sini saya beri warna merah. Tekniknya masih sama seperti adonan-adonan sebelumnya, yang berbeda hanya warnanya saja. Setelah selesai membuat adonan kulit klepon, selanjutnya kalian dapat menyisir atau mengiris gula merah untuk bahan isian.
Setelah semua adonan diberi warna dan setelah kalis, kemudian ambil sedikit adonan dari masing-masing warna, lalu bulatkan adonan, pipihkan adonan, kemudian beri isian gula merah, lalu tutup kembali adonan dan bentuk bulat hingga benar-benar bulat dan tidak ada celah yang tersisa. Lakukan hal tersebut ke semua adonan hingga adonan habis. Ryan Little. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Setelah semua adonan kulit dari klepon diberi isian dan dibulatkan, kemudian masukkan klepon ke dalam air mendidih untuk direbus. Kemudian angkat jika telah naik ke permukaan yang tandanya klepon telah matang. Angkat klepon dengan menggunakan saringan kawat, kemudian simpan di piring saji. Kemudian gulingkan klepon di kelapa parut agar semua bagian klepon terbalut dengan kelapa parut. Nah, ini adalah klepon yang telah dibalur oleh kelapa parut dan siap untuk disantap maupun dipasarkan. Nah, itu tadi tutorial cara membuat getuk dan klepon yang dapat kalian praktekkan sendiri di rumah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.